Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya. Jadi ini video terakhir dari eh, topik ini, topik tentang bagaimana membangun tim berbasis assessment DSC. Ya, jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas ya tentang bagaimana membangun tim, ada tahapan-tahapan membangun tim, kemudian kita mengenal uh, apa itu D, apa itu I, S dan C gitu ya. Kemudian ada tugas yang dikerjakan. Tugasnya ini memandu kita untuk bercerita tentang siapa diri kita dan kemudian uh, bertanya kepada anggota tim kita bagaimana kita di mata mereka, ya. Dan uh, cerita kita itu merupakan boleh kita sebut itu summary ya, summary dari DISC kita yang kita buat dalam 7 poin ya. Jadi 7 poin itu adalah apa saja kekuatan kita, kemudian apa saja kelemahan kita, kemudian apa yang kita sukai, apa yang dihindari, kemudian bagaimana caranya dalam menghadapi masalah, kemudian cara berkomunikasi, dan yang ketujuh, apa yang membuat bersemangat. Nah, 7 hal ini kita sampaikan ke anggota tim kita, sehingga ketika semua anggota tim uh, menyampaikan summary masing-masing, lalu kemudian uh, harapannya ya, harapannya terbangunlah kepercayaan ya karena ada pengenalan yang lebih baik ya, lalu kemudian bisa menjadi modal yang kuat untuk membangun keterikatan di antara tim itu ya, karena kepercayaan itu kunci dalam membangun tim ya. Oke. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mendesain dan melakukan interpretasi dari laporan DISC. Ya, jadi kalau kita di Imani ini ada satu unit yang namanya Imani Assessment and Learning Center gitu ya. Salah satu yang bisa dilakukan, yang bisa dikerjakan oleh unit kita ini adalah melakukan assessment. Nah, tentu saja hasilnya, ya hasilnya itu dibuat atau laporannya itu dibuat oleh orang yang kompeten. Ya. Nah, untuk menghasilkan laporan ya, DISC hasil uji atau tes DISC ini ada sertifikasi yang harus diikuti oleh asesornya, gitu ya. Jadi namanya sertifikasi behavior analyst. Orangnya kalau sudah lulus dari situ namanya Certified Behavior Analyst (CBA). Gitu. Saya pernah ikut sertifikasi itu ya dan lulus lah ya. Ya, jadi artinya punya kompetensi di bidang itu. Nah, dalam video kali ini saya berniat untuk apa ya? Ibaratnya begini, kalau CBA itu, sertifikasi itu adalah ibaratnya orang yang bisa nyetir mobil lalu punya SIM-nya, gitu ya. Nah, kalau di sesi kali ini mungkin teman-teman tidak punya SIM-nya ya, karena saya juga bukan pihak yang berkompeten untuk memberikan sertifikasi, memberikan SIM. Tapi paling tidak saya ingin sharing agar
teman-teman, sebagai sebagai pihak yang punya staff, ada tanggung jawab untuk mengelola orang, itu punya kemampuan untuk mendesain dan menginterpretasi laporan DISC. Ya ibaratnya bisa nyetir mobil tapi belum punya SIM-nya lah gitu ya. Nanti kalau tertarik ingin dapat SIM-nya bisa ikut sertifikasinya. Kira-kira begitu ya. Jadi clear lah ya ini. Niatnya apa gitu. Baik. Jadi saya akan memberikan ada modul ya, modul untuk modul CBA ya namanya. Ini sebagai referensinya. Ini modul yang diberikan bagi orang-orang yang ikut dalam sertifikasi itu. Isinya ada beberapa. Ini ya. Yang pertama kita lihat di sini ya. Bagaimana sejarah dan konsep dasar dari DISC itu. Ya, sejarahnya. Ya, konsep dasarnya seperti apa ya. Kemudian dan seterusnya, ini pengantar lah ya. Kemudian ada persiapan this DISC profiling system. Ada persiapan assessment, bagaimana pelaksanaan assessmentnya seperti apa, cara menjelaskan cara memberikan pengantar saat peserta akan tes, begitu ya. Cara scoringnya seperti apa, kemudian cara membuat grafiknya, nanti kita akan lihat ada 3 grafik. Kemudian bagaimana cara membaca grafik itu, gitu ya. Menentukan perilaku utamanya apa, kemudian kombinasi trade, gitu ya, sub trade, ya dan seterusnya. Kemudian ada juga ini people reading ya, membaca peta perilaku, mengenali perilaku, kemudian pengembangan dan pengelolaan di sini, bagaimana hubungan, ya, kerjasama, komunikasi. Ini interpretasi dari DSC ya. Kemudian modifikasi perilaku. Ya, ini yang menarik ya, modifikasi perilaku ini seperti apa ya. Nanti kita akan tunjukkan. Kemudian arah pengembangan studi karir seperti apa. Ada beberapa bagian juga yang ada di dalam modul ini, tapi untuk sesi kali ini kita tidak bahas ya. Ini job profiling dan job matching. Jadi pekerjaan-pekerjaan atau posisi-posisi yang ada di dalam katakanlah bisnis, di dalam perusahaan itu ada ada standarnya, ada standar perilaku pekerjaannya. Kemudian dibandingkanlah antara hasil DISC seseorang dengan standar perilaku dalam pekerjaan yang diamanahkan kepada dia atau posisi yang ditempati oleh yang bersangkutan. Gitu. Misalnya kalau kita bicara marketing gitu ya, itu sebaiknya DISC-nya seperti apa? Ya, misalnya dia cocoknya orang yang lebih ke I misalnya ya. Nah kemudian orang ini apa dia? Apakah dia C? Berarti kalau C kurang cocok begitu ya untuk di marketing ya. Misalnya SDM lebih cocok S gitu ya, orang S yang lebih dominan dan seterusnya gitu. Nah itu namanya job profiling dan job matching. Jadi di-matchingkan. Kemudian ada kamus pekerjaan. Di sini ada apa namanya? Job style analysis, position analysis, dan seterusnya. Ini tidak kita bahas ya dalam video ini, kita akan bahas dalam kesempatan yang berikutnya nanti. Baik, nah ini ada beberapa topik yang nanti kami sarankan ya supaya dipelajari, dibaca ya oleh teman-teman semua, karena ini bagian penting untuk memberikan pemahaman bagaimana mendesain dan melakukan interpretasi terhadap laporan DISC. Jadi ini yang perlu dibaca di dalam modul ya. Nah, nanti modulnya kita bagikan. Jadi boleh ditagih, diminta ke atasan masing-masing ya. Ini akan ada kita bagikan. Kalau
misalnya atasannya belum dapat, boleh kontak saya gitu ya. Oke, kita mulai. Nah, ini bentuk dari grafik yang sudah yang diolah dari lembaran yang diisi saat tes gitu ya. Jadi ini bagaimana bisa muncul grafik seperti ini, silahkan dibaca tadi di modulnya gitu ya. Nah, jadi ini ada beberapa. Nah, ini yang pertama, ini adalah grafik satu ya. Jadi grafik satu ini eh, grafik ini mendeteksi tentang mask topeng yang kita gunakan ya saat kita ada di masyarakat bersosialisasi. Jadi ini perilaku topeng yang kita gunakan gitu. Nah, kemudian ini yang grafik 2. Grafik 2 ini adalah perilaku yang ditampilkan ketika ada tekanan atau stres. Ya. Kemudian grafik 3, nah inilah grafik mirror kita, cermin kita. Jadi inilah perilaku yang merupakan perilaku atau grafik yang menampilkan perilaku yang ya dalam quote unquote aslinya lah, karena ini cerminnya kita ya. Nah, kemudian yang di atas sini ada beberapa, ini ada skor-skor ya, yang diolah dari grafik-grafik ini. Kemudian ini ada potensi stres, ini juga diukur ya. Ini potensi stres ini, ada potensi stres, ya ada sumbernya bisa dari keluarga, bisa dari pekerjaan, ya. Kalau dari sini dari keluarga, ada caranya. Silakan dibaca di dalam di dalam modul, ya, ada di modul ini. Baik, ini mohon maaf ya, ini hasil tes saya. Ini tanggal 9 bulan 11 2019 tesnya. Jadi kalau dari cara membacanya kita mulai dari grafik 3. Jadi kita grafik 3 ini akan banyak digunakan dalam laporan-laporan dalam lembar-lembar laporan berikutnya ya. Jadi misalnya ini ya. Nah, oke. Kalau dari sini, ya kita lihat ya, ini setelah digambar, maka kelihatan yang di atas ini kan D, ya, yang lebih tinggi itu D-nya. Ya. Kemudian yang kedua tertinggi itu C-nya, ya, D dan C. Nah, yang diambil itu adalah yang di atas angka 0 ini, di atas garis 0 ini ya. Ini ada garis 0 ini kan. Nah, garis 0 ini menjadi batas. Nah, yang kita ambil itu yang di atasnya. Yang di bawahnya kita tidak ambil. Gitu. Jadi ini dia D dan C. DC, makanya D dan C ini. Nah, kemudian dicari di modulnya DC itu apa? Ya, DC, jadi ini disebut, kalau dari modulnya ini disebut high DC, challenger istilahnya. Kemudian subtrade ini adalah ambil yang paling paling tinggi D, kemudian yang paling rendah apa? Yang paling rendah itu artinya meskipun dia di bawah 0 itu kita ambil ya, kita tetap ambil karena dia di paling rendah. Jadi dia high D, low E. Nah, kita cari di buku modul high D, low E itu efisiensi namanya. Nanti di buku modul itu akan ada keterangannya juga apa itu uraian ya, uraian penjelasan apa itu challenger, apa itu efisiensi. Nanti setelah ini di lembar berikutnya akan ditampilkan. Ini cermin. Nah, berarti orang ini dominannya adalah D, dominance. Ya, DISC-nya ini dia di D. Tapi ada C-nya. Ya, karena ada C yang di atas 0 tadi. Ya. Jadi bukan D murni, tapi dia DC. Oke. Nah, dia saat di publik, saat tampil di masyarakat, yang dia tampilkan adalah D murni gitu. Ya, ini kita lihat ya, ini D murni karena
apa namanya, dia D-nya aja yang di atas 0 ya, tidak ada yang lain di bawah semua, yang lain di bawah 0 semua. Jadi ini D murni ya. Kalau kita cari di buku, dia disebut establisher. Nah, di sana akan ada keterangannya apa saja itu establisher begitu ya. Nah, kemudian ini kalau dia di masyarakat, tampil di masyarakat atau di lingkungan kerjanya ya. Ini lebih tepatnya lagi di lingkungan kerja. Karena saat orang mengisi DISC itu dia diberitahu supaya menuliskan atau mengisi lembaran DISC itu sesuai dengan kondisi di lingkungan kerja. Kalau DISC ini dihubungkan dengan lingkungan kerja. Kalau misalnya untuk kebutuhan di rumah tangga, nah saat tes itu dia diberitahu, bayangkan Anda sedang ada di rumah, begitu ya. Nah, kemudian ketika ada tekanan atau stres, apa perilakunya? Nah, ternyata yang muncul lebih dominan itu adalah C. Ya, ini ya kita lihat. Ini C. C-nya yang lebih apa namanya? C-nya yang lebih dominan. Ya, kita lihat ya. Ini C-nya yang lebih dominan. Kemudian D-nya masih tinggi juga, ini D-nya masih tinggi, ya. Kemudian S-nya muncul juga, di atas 0 juga S-nya. Jadi CDS. Nah, I-nya tetap di bawah, ya. Ini I-nya tetap di bawah. Ya, jadi kalau dicari di apa namanya di buku modul, maka akan ketemu namanya CDS contemplator. Jadi orang ini dalam tanda kutip aslinya itu adalah dia D dan C dominan. Saat di tempat kerja dia menampilkan wajah yang topengnya itu D murni. Nah, ketika ada persoalan, ada tantangan, ada masalah, ada stres gitu, maka yang muncul itu adalah C-nya, begitu. Ya, meskipun D-nya tetap ada, tapi yang dominan itu C-nya yang naik. Ya, kemudian S-nya juga naik, gitu ya. Baik. Oke, nah ini setelah dipelajari, ditemukan ternyata ada transisi. Nah, transisi itu apa? Bisa dipelajari dibaca ya di buku ya. Transisi itu apa? Nah, ketika ada temuan transisi, ini ada maknanya. Maknanya adalah ini. Pada tipe DI, ya, ketika ada transisi, maka maknanya ini. Maknanya yang di bawah ini. Saya merasa tidak ada kemajuan di dalam kerja saya saat ini. Jadi orang ini kan dominans ya. Nah, dia ingin cepat, ingin apa namanya gerakannya cepat lah begitu ya. Tapi ternyata dia merasakan tidak ada kemajuan, terlalu lambat begitu. Mungkin dia berkumpul atau di timnya itu ya mungkin orang-orangnya C mungkin atau S begitu ya. Nah, sehingga terjadilah seperti ini ya. Oke. Di grafik 3 juga ada transisi. Jadi selain tadi di grafik 1 ada transisi, di grafik 3-nya juga ada. Nah, kalau transisi terjadi di grafik 3, maka ini interpretasinya. Ya, saya mampu atau dapat memberikan kontribusi lebih lagi kalau saya dipercaya atau diperbolehkan. Nah, ini tentu saja perlu dikonfirmasi ya dengan yang bersangkutan, apakah benar seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini mulailah disusun apa namanya laporannya. Ya, laporannya disusun ini menggunakan grafik 3 ya. Jadi deskripsi di atas ini itu bisa ditemukan di modul, bisa dicari di modul ya. Kemudian ini masih grafik 3 juga ya. Challenger itu apa, confronter itu apa, challenger atau confronter itu apa ya. Deskripsinya ada di modul. Kita tinggal baca dan pindahkan gitu. Termasuk ini juga. Ini masih grafik 3 juga. Ini masih grafik 3 juga ya. Kemudian ini grafik 1 sudah bicara kalau di lingkungan sosial
yang bersangkutan ini menampilkan apa. Ya, jadi keterangan ini ya bisa kita cari di buku juga. Ya, D murni itu apa deskripsinya. Lalu kemudian kita pindahkan. Ini masih grafik 1 ya, topengnya gitu ya. Kemudian ini grafik 2 dijelaskan. Nah, di sini dijelaskan juga grafik 2 ini CDS itu apa? Kontemplator begitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa cari di buku modul itu. Ya. Ini masih grafik 2. Nah, ini uraian tentang D. Ya. Orang ini kan yang kalau dimasukkan ke dalam kuadran itu, 4 kuadran itu kan dia masuknya di D. Nah, D itu apa? Nah, inilah tadi yang dibuat summary-nya di tugas yang pertama tadi. Ya. Ini bisa dicari juga di buku ya. Masih ini dominans itu apa? Nah, terus kekuatan kelemahan berkomunikasi dengan cara apa gitu ya. Kemudian arah pengembangan studi atau karirnya seperti apa gitu. Kemudian area pengembangannya bagaimana. Nah, ini modifikasi perilaku. Nah, ini yang penting. Semua penting, tapi kalau kita bicara skala, ini salah satu yang prioritas untuk kita perhatikan. Ya. Kenapa? Karena disinilah kita bicara tentang bagaimana menyikapi, melatih, ya, bukan menyikapi, tapi melatih perilaku kita, ya, supaya bisa fleksibel. Ya, di video pertama kan kita sampaikan bahwa komunikasi itu kuncinya yaitu adalah fleksibilitas. Nah, ketika kita bisa memodifikasi perilaku kita, maka kita akan menjadi orang yang relatif dianggap fleksibel begitu ya. Nah, misalnya orang ini ya, orang ini saya maksudnya, ini dia perlu menurunkan dimensi D-nya. Kan dia tadi high DC kan tadi ya. Nah, jadi dia perlu menurunkan dimensi D. Nah, di sini kita lihat ya, bagaimana menurunkan dimensi D. Ya, kemudian dia perlu menaikkan dimensi I-nya. Ya. Bagaimana caranya? Ini dia perlu latihan seperti ini. Ya. Ini bisa dicari di buku itu ada. Kemudian dia perlu menaikkan dimensi S-nya. Ya. Dan yang terakhir di bawah ya ini. Nah, yang ini dia perlu juga menurunkan dimensi C-nya. Bagaimana cara menurunkan dimensi C-nya seperti ya dituliskan di situ ya di laporan itu. Ini penting karena sebenarnya yang kita tuju itu adalah keseimbangan. Jadi kalau D-nya terlalu tinggi belajarlah menurunkan D. Kalau I-nya terlalu rendah belajarlah menaikkan I gitu. Oke. Nah, jadi masing-masing silahkan menyusun ya, laporan untuk dirinya masing-masing ya. Ya, kan teman-teman semua kan sudah dapat ini ya, sudah dapat hasilnya ya. Teman-teman itu ada di posisi mana begitu ya. Apa namanya? Hasil DISC-nya ya seperti apa begitu. Dan dari hasil DISC itu kemudian buatlah laporan ya. Membuat laporan DISC masing-masing, laporan yang lengkap ya, karena hasil dari tim assessment ya, apalagi kalau assessmentnya bareng-bareng banyak itu biasanya kurang lengkap ya, dan kita hanya sekedar tahu saja kita ada di kuadran mana ya, di D, di I, di S atau di C gitu, lalu kemudian mungkin juga kita diberitahu Anda S tapi ada C-nya gitu ya. Nah, cuma laporan lengkapnya seringkali tidak disertakan begitu ya. Nah, di sini
teman-teman semua latihan membuat laporan DISC-nya masing-masing. Ya, jadi ini tugas kedua ya dalam dalam modul ini ya, modul membangun tim berbasis assessment DISC. Nah, untuk bisa membuat laporan DISC masing-masing dengan baik, maka perlu dibaca yang ini nih, transisi apa itu transisi, special trait, itu di modul ada halamannya ya, halaman sekian sampai sekian, karakteristik, 4 perilaku utama dan seterusnya ke bawah ya. Nah, buatlah seperti tadi yang sudah saya tampilkan halaman-halamannya begitu ya. Nah, silahkan dikerjakan. Sebelum itu saya ingin memberikan contoh. Ini ada beberapa satu grup lah gitu ya. Kemudian di sini ada rangkumannya ya, rangkuman. Saya kira ini untuk bahan pembelajaran ya teman-teman, tidak apa-apa ya, ini kita untuk sharing lah ya. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya nih ya sebagai kepala unit ya, kemudian ada beberapa anggota timnya yang terlibat begitu ya di tim itu. Nah, bikinlah rangkumannya ya, seperti ini kira-kira rangkumannya. Ini contoh saja. Mungkin nanti teman-teman membuat yang lebih baik lagi, silakan ya. Jadi ada grafik satu itu seperti apa ya, grafik 2 hasilnya bagaimana dan seterusnya. Nah, ini contoh ya, supaya teman-teman ada datanya, data dari dari anggota timnya, gitu. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya silahkan teman-teman menyusun tugasnya ya, yang ini. Kemudian setelah itu bisa didiskusikan, ya, ajaklah atau ajarkanlah ya anggota tim teman-teman semua untuk lebih menelaah lagi hasil dari DSC-nya masing-masing. Tentu saja harapannya tadi poinnya adalah supaya kita berusaha untuk menuju ke keseimbangan. Kita semua belajar. Ya, yang D, yang terlalu tinggi D-nya gitu ya, menurunkan, yang kurang I-nya dinaikkan, dan seterusnya gitu. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Pada dasarnya mari kita terus belajar. Ya. Insya Allah ilmu itu tidak ada ruginya kita pelajari, ya, akan ada manfaatnya, dan dengan semakin banyak ilmu tentu harapannya semakin banyak amal, begitu ya. Jangan sampai semakin banyak ilmu amalnya semakin kurang, justru membuat kata Rasulullah orang yang seperti itu justru menjauh gitu ya dari rahmat Allah ketika ilmunya nambah tapi kebaikannya tidak bertambah atau amalnya tidak bertambah. Baik teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.